Ada polisi yang suka sama Mbak? Mbak suka nggak? Enggak, itu Sena yang selalu melindungi aku. Pernahkah Anda membuat aturan ketat tentang kriteria pasangan ideal hanya untuk melanggarnya sendiri ketika Anda benar-benar jatuh cinta? Anda tahu maksudnya kan? Daftar panjang berisi hal-hal yang rasanya tidak bisa dikompromi sama sekali. Ya, daftar yang Anda susun rapi di kepala Anda yang tiba-tiba menguap begitu saja saat orang yang tepat datang. Nah, kalau Anda pernah mengalaminya, Anda jelas tidak sendirian. Betul sekali. Fenomena psikologis ini sedang dimainkan dengan sangat brilian di layar kaca kita. Tepatnya melalui dinamika sinetron Terikat Janji ya, kita akan membedah eksplorasi mendalam tentang karakter Davina dan Sena hari ini. Misi dari pembahasan kita hari ini adalah untuk melihat bagaimana rasa aman secara psikologis itu bisa meruntuhkan ketakutan terbesar seseorang. Dan saya sangat antusias ngebahas ini, terutama soal bagaimana seorang aktor, khususnya Arya Saloka, mampu menghidupkan dinamika tarik ulur emosi yang bikin penonton ikut baper maksimal. Ya, Arya Saloka memang jadi kunci penting di sini. Tapi mari kita mulai dari posisi awal karakter Davina dulu. Dia ini kan punya satu batasan yang sangat keras. Betul, Davina menolak keras punya pasangan seorang polisi. Dan jujur saja, alasannya sangat logis dan manusiawi. Dia menginginkan hidup yang tenang, kan? Iya, jauh dari situasi berbahaya, rasa khawatir tiap malam, dan ketegangan yang mengganggu kenyamanan hatinya. Ini kayak Anda yang janji nggak mau pacaran sama musisi karena takut ditinggal tur keliling kota. Tapi, ternyata diam-diam teman kencan Anda adalah vokalis band terkenal. Nah, persis kayak gitu ironinya. Kalau kita analisis dari teori bercerita, menetapkan batasan keras atau deal breaker di awal seperti ini adalah cara paling efektif untuk menciptakan konflik yang menarik. Karena penonton udah pasti nebak kalau tembok pertahanan Davina pada akhirnya bakal diuji ya. Pasti, itu seperti sebuah janji tidak tertulis kepada audiens bahwa ketakutan terbesarnya akan dibongkar habis-habisan. Oke, mari kita bedah ironi terbesarnya sekarang. Pria sipil yang selama ini dekat dan bikin Davina merasa sangat nyaman, Sena, yang diperankan oleh Arya Saloka, ternyata adalah Ibtu Sena. Oh, sebuah rahasia besar. Ya, dia adalah seorang polisi yang sedang menyamar demi menyelesaikan sebuah kasus krusial. Identitasnya benar-benar harus dirahasiakan demi tugas negara. Yang menarik di sini adalah beban ganda yang dijalani oleh karakter Sena. Penyamaran ini menciptakan apa yang di dunia teater disebut dramatic irony, atau ketegangan ganda. Maksudnya, ketegangan bagi penonton yang tahu rahasianya, tapi karakternya nggak tahu, gitu. Betul. Di satu sisi, ada tugas negara yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa. Merinding sih kalau dipikir-pikir. Dan di sisi lain, ada pria yang berusaha mendapatkan kepercayaan dari wanita yang dia cintai, tapi tanpa bisa jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Bayangkan saja gimana rasanya jika orang yang bikin kita nyaman ternyata menyimpan rahasia terbesar yang justru paling kita hindari. Disinilah pentingnya kehadiran Arya Saloka. Setuju, Arya Saloka harus menampilkan sosok yang punya double life tanpa terlihat seperti pembohong yang jahat. Performa Arya Saloka dalam membangun benih-benih cinta, rasa penasaran, dan kesalahpahaman itu terasa sangat natural sebelum rahasianya terbongkar. Karena otak karakternya harus memproses dua realitas sekaligus. Aku pelindung negara, tapi aku juga membohongi wanita yang mau kulindungi. Dan Arya Saloka berhasil mengeksekusi kebingungan itu lewat mikroekspresinya. Tapi kemudian, momen epik yang ditunggu-tunggu itu datang. Momen ketika Sena akhirnya menyatakan cintanya. Dan perlahan rahasia identitas Ibtu Sena mulai terbongkar, kan? Iya. Dari sumber yang kita miliki, kita mengekspektasikan Davina bakal marah besar. Tapi reaksi Davina justru sangat tidak terduga. Apa yang dia katakan waktu itu? Dia bilang begini, ternyata pekerjaan polisi itu menegangkan dan seru. Saya nggak takut karena ada Ibtu Sena yang selalu melindungiku. Wow, perubahan yang drastis ya. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik dan saya harus memberikan pandangan kritis nih. Silahkan. Apa yang mengganjal buat Anda?
Apakah Davina ini tiba-tiba berubah pikiran karena dia mendadak menyukai instansi kepolisian secara umum? Atau semata-mata karena sosok yang mengenakan seragam itu adalah sosok spesifik bernama Sena yang diperankan oleh Arya Saloka? Itu pertanyaan analitis yang bagus banget. Jawabannya, ketakutan Davina hilang karena sudut pandangnya yang bergeser. Bergeser gimana maksudnya? Pekerjaan polisi itu tidak lagi dia lihat dari sisi abstrak bahayanya, melainkan dari sosok prianya. Jadi karena hatinya sudah terlanjur luluh oleh pesona Arya Saloka sebagai Sena ya? Tepat. Ketika hati sudah terlanjur luluh, keberadaan Sena justru meniadakan rasa takut tersebut dan mengubahnya menjadi rasa aman. Secara psikologis, ini ada kaitannya dengan amigdala di otak kita. Pusat pendeteksi ancaman itu kan? Betul. Awalnya, ide tentang pacaran dengan polisi itu memicu respons fight or flight dari amigdala Davina. Itu mekanisme pertahanan biologis. Tapi kemudian Sena masuk dan membuktikan kelembutan serta keandalannya. Nah, dalam teori kelekatan dari John Bowlby, Sena telah menjadi secure base atau basis aman bagi Davina. Jadi kehadiran Sena secara fisik memicu pelepasan oksitosin yang meredam sinyal takut dari amigdala tadi. Persis seperti itu. Bahayanya tetap ada, tapi kini dilihat melalui lensa sosok pelindung yang sangat dia percayai. Penjelasan neurologis yang masuk akal banget. Dan ini menjelaskan respon luar biasa dari penggemar di media sosial. Fenomena baper massal ya? Banget. Penggemar ikut gemas dengan perubahan sikap Davina. Ada yang berkomentar, dulu aja nggak mau, sekarang jadi mau. Aduh, Davina gemes banget deh. Reaksi yang sangat mewakili penonton pada umumnya. Bahkan, level investasi emosional penonton terhadap chemistry Arya Saloka dan Asa Asunsio ini melahirkan julukan sayang. Mereka menyebut pasangan ini Mamina dan Papi Sen. Wah, sampai punya julukan keluarga gitu ya? Iya, banyak yang mendoakan Mamina dan Papi Sen selalu langgeng ya. Dan puncaknya pas Davina bilang, kamu selalu melindungiku, itu bikin penggemar makin baper. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, sangat masuk akal kenapa audiens sangat menyukai kiasan atau trop seperti ini. Karena kita butuh figur pelindung. Ya, manusia pada dasarnya mendambakan rasa aman. Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, sangat masuk akal kenapa audiens sangat menyukai kiasan atau trop seperti ini. Karena kita butuh figur pelindung. Iya, manusia pada dasarnya mendambakan rasa aman. Apalagi karakter pelindung ini dibawakan oleh Arya Saloka dengan sangat apik. Jadi, dari keseluruhan perjalanan dinamika ini, kita bisa melihat bahwa interaksi antara Davina dan Sena membuktikan satu hal krusial. Bahwa logika seringkali kalah oleh emosi. Tepat.
Logika dan kriteria rasional yang kita susun mati-matian seringkali tidak berlaku ketika dihadapkan pada rasa aman yang ditawarkan oleh cinta sejati. Karena rasa aman itu menyentuh kebutuhan fundamental sistem saraf kita yang paling dasar. Ya, dan dari intisari sumber kita hari ini, ada sebuah kalimat hikmah yang sangat indah untuk merangkumnya. Silahkan dibacakan, pasti sangat relevan. Terkadang, cinta memang datang bukan ketika kita mencarinya, tetapi ketika seseorang berhasil membuat hati kita merasa aman. Kalimat yang sangat mendalam. Keamanan bukan berarti tidak ada bahaya, tapi keyakinan bahwa kita tidak menghadapinya sendirian. Benar sekali. Sebuah konklusi yang manis. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin meninggalkan pendengar dengan sebuah pemikiran yang mungkin sedikit provokatif untuk direnungkan. Oh, saya suka ini. Apa itu? Coba Anda bayangkan. Jika Davina tahu dari awal bahwa Sena adalah polisi, apakah mereka akan tetap jatuh cinta? Wah, amigdalanya pasti langsung nyuruhnya lari, kan? Nah, itu dia. Ataukah kita kadang-kadang memang membutuhkan sebuah ilusi atau ketidaktahuan sementara hanya agar kita berani menurunkan tembok pertahanan kita dan membiarkan orang lain masuk? Itu pertanyaan yang luar biasa untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Peran Arya Saloka dan Asya Asunsio ini memang ngasih kita banyak banget ruang untuk kontemplasi psikologis. Bagaimana menurut Anda yang sedang mendengarkan? Apakah Sena dan Davina cocok menjadi pasangan yang langgeng menghadapi realita tugas kepolisian ke depannya? Pasti audiens punya banyak pendapat menarik soal ini. Jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar Anda di bawah, share, dan subscribe di channel Motivasi David, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita terbaru seputar Arya Saloka dan kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah bergabung di pembedahan kali ini.